Sinyal ini telah melintasi ruang angkasa selama 200 juta tahun dan sekarang ketika akhirnya mencapai bumi, sinyal ini membawa cerita yang menarik. Sinyal ini bahkan mungkin bisa membantu memecahkan misteri yang sudah berumur 18 tahun. Sinyal tertangkap pada tahun 2022, ledakan gelombang radio yang sangat kuat meskipun hanya menyala sepersekian detik, tapi bisa mengalahkan cahaya seluruh galaksi. Awalnya sinyal tidak menarik perhatian karena sudah pernah terjadi kejadian serupa sebelumnya. Ini adalah semburan gelombang radio cepat atau FRB. FRB bertahun-tahun menjadi misteri karena kita tidak tahu dari mana asalnya. FRB adalah ledakan energi singkat yang datang dari seluruh penjuru angkasa, nyaris tidak bisa ditangkap hanya 3 detik. FRB juga sangat mudah terlihat karena kekuatannya yang luar biasa besarnya. Satu semburan kecil bisa melepaskan energi sebanyak yang dilepaskan matahari dalam 1 hari. FRB telah menjadi teka-teki bagi kita sejak tahun 2000. Kita telah menangkap lebih dari 1000 sinyal tersebut dari mana saja, dari galaksi kita sendiri sampai tempat sejauh 8 miliar tahun cahaya. Dan tidak satu pun dari sinyal-sinyal itu yang bisa mengungkap dari mana asalnya atau apa artinya. Setidaknya kita tahu bahwa sinyal-sinyal itu bukan berasal dari makhluk luar angkasa. Sinyal-sinyal itu pasti berasal dari sesuatu yang terjadi nyaris konstan. Dan sinyal yang baru saja kita lihat ini mungkin bisa membantu kita mengetahui kebenarannya. Sinyal ini berlangsung sekitar 2 milidetik dan tidak terlalu terang, tapi ketika para peneliti mengamati lebih dekat, mereka menyadari sinyal ini akhirnya bisa dilacak. Mereka segera mengamatinya dan melihat kalau semburan itu berasal dari galaksi yang jaraknya sekitar 200 juta tahun cahaya. Dengan kata lain, setara jarak yang ditempuh gelombang radio tersebut untuk sampai ke bumi. Sinyal tersebut berkedip dengan pola yang aneh, ini disebut sintilasi. Ketika cahaya atau gelombang radio mencapai bumi, gelombang bisa saja bertemu awan gas yang tidak terduga. Partikel dan gelombang mulai memantul dari gas ini yang agak mengganggu sinyal. Jadi ketika kita menerimanya, sinyal sedikit aneh dan terdistorsi. Mirip aku. Tapi awan inilah yang membantu kita mengetahui lokasi tepat asal sinyal ini. Ternyata sinyal ini berasal dari bintang neutron. Bintang neutron adalah benda angkasa menarik yang adalah sisa-sisa bintang yang hidup dengan cepat dan menyala terang. Ketika bintang yang sangat kuat ini jauh lebih kuat daripada matahari, kehabisan bahan bakar, ia tidak bisa lagi menopang beratnya. Maka bintang ini akan meledak dan menghasilkan pemandangan menakjubkan bernama supernova. Di masa akhir hidupnya, inti bintang hancur karena gaya gravitasinya yang sangat kuat dan ini menciptakan salah satu benda terpadat di alam semesta. Sekali lagi mirip dengan aku. Ya, mau gimana lagi? Agar lebih jelas, yuk kita bandingkan dengan osmium, elemen paling padat di planet kita. Jika kamu memiliki sebuah kubus kecil osmium berberat sekitar 3,6 kg, ini cukup berat dan berarti 0,03 meter kubik osmium akan memiliki berat 639 kg, sama dengan berat seekor sapi biasa. Sekarang, coba tebak berapa berat sebuah kubus kecil bintang neutron? Salah, beratnya bisa mencapai 7 miliar ton per satu kubus kecil. Jangan pernah berpikir untuk memegangnya di tanganmu ya. Benda itu akan melengkungkan struktur realitas di sekelilingnya. Ini seperti membayangkan gunung Everest yang dipadatkan menjadi sebuah bola kecil. Sulit dibayangin kan? Jadi meskipun sangat berat, bintang-bintang ini ternyata sangat kecil, hanya sekitar 9,7 km. Ukuran ini sebesar sebuah kota dan masih lebih berat daripada matahari kita. Tapi kalau itu belum cukup mengerikan bagi kalian, bintang neutron yang sedang kita bicarakan bukan bintang biasa, dia bintang magnetar.
Magnetar adalah tipe bintang neutron yang langka. Ketika bintang neutron lahir, hanya 10% kemungkinan bintang itu menjadi magnetar. Hal ini bisa terjadi jika ketika bintang itu runtuh, medan magnetnya bertambah kuat. Perputarannya sangat cepat, bagian dalamnya menjadi liar, dan boom! Ada medan magnet yang triliunan kali lebih kuat daripada medan magnet bumi. Bahkan medan magnet ini paling ekstrem di alam semesta. Medan magnet ini benar-benar bisa mencabik-cabik atom. Itulah yang dilakukan medan magnet, mencabik-cabik semua sehingga akhirnya dikelilingi oleh subpartikel bermuatan listrik yang sangat panas yang disebut plasma. Medan magnet menjadi aneh, memutar dan membengkokkan plasma sesuai keinginannya dan akhirnya menjadi pesta yang teramat sangat panas. Semua terus-menerus bertabrakan, berhamburan dan terserap, bukan tempat terbaik untuk nongkrong. Sekarang kembali ke tokoh utama kita. Magnetar dalam cerita kita juga memiliki subplasma dan medan tak terlihat yang menakutkan di sekelilingnya. Dan dari sinilah sinyal misterius itu berasal. Sebuah sinyal lahir di sekitar tempat itu berjarak 9.978 km dari Magnetar. Sepertinya jauh ya, tapi jarak ini lebih pendek dari penerbangan New York ke Singapura. Tapi ini sangat aneh karena bagaimana mungkin semburan gelombang radio bisa lolos dari tempat seperti itu? Biasanya gelombang radio akhirnya akan terblokir atau terserap. Paling sering gelombang radio terjebak di sana seperti di dalam sangkar. Yang satu ini berhasil membebaskan diri, yang berarti ada sesuatu yang melubangi plasma. Entah bagaimana, energi menjadi kacau, melintir dan membentuk kembali dirinya sendiri sedemikian rupa sehingga mulai melepaskan gelombang radio. Artinya FRB kemungkinan besar berasal dari bintang neutron serta berbagai jenis bintang lainnya seperti magnetar atau pulsar. Baru-baru ini, para astronom membuat teleskop baru yang canggih bernama CHIME Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment. Panjang ya, teleskop ini mendeteksi FRB setiap hari. FRB biasanya penuh kejutan. Di tahun yang sama, kami menemukan FRB dengan puncak periodik yang lebih dari 3 detik, jauh lebih lama daripada semburan pada umumnya. Yang satu ini mungkin juga berasal dari bintang neutron. Tapi kalau hanya bintang neutron, kita mungkin tidak akan terlalu sering menerimanya. Sepertinya sinyal-sinyal ini sangat beragam dan mungkin saja berasal dari berbagai tempat, misalnya di dekat lubang hitam. Jadi ada beberapa teori lain tentang asal-usulnya. Contohnya cahaya ini berasal dari 2 bintang yang saling bertabrakan. Gak ada yang lebih epik dari itu kan? Tabrakan 2 bintang melepaskan energi yang tidak terbayangkan dan mereka saling menghancurkan satu sama lain. Sebagian astronom menduga tabrakan bintang bisa menjelaskan FRB, tapi tentu saja itu tidak sering terjadi. Selain itu, FRB terkadang berulang, sebagian besar berkedip sekali dan menghilang, tapi terkadang hampir berkedip seperti yang sudah kita bahas. Sebagian bahkan mengikuti pola yang persis sama. Contohnya, pengulangan tersering mengikuti siklus 16 hari. Pengulangan ini kacau selama sekitar 4 hari, lalu diam selama 12 hari sebelum mulai lagi. Hal ini sulit dijelaskan, bahkan dengan bintang neutron sekalipun. Pasti ada mekanisme astrofisika unik yang berperan, mungkin sesuatu yang mengorbit, sesuatu lain, tapi tabrakan bintang hanya bisa menjelaskan sinyal yang berkedip sekali dan berhenti. Kemungkinan lainnya adalah Blitzar, nama yang konyol untuk ide yang sangat dramatis, bintang neutron yang berubah menjadi lubang hitam. Sekali lagi, peristiwa seperti ini akan melepaskan semburan gelombang radio yang sangat besar. Tapi sekali lagi, peristiwa ini sangat jarang terjadi dan sinyalnya tidak seharusnya berulang. Lubang hitam sendiri merupakan pilihan yang cukup bagus. Lubang hitam merupakan pusat dari banyak teori FRB. Mungkinkah semburan ini berasal dari bintang neutron yang jatuh ke dalam lubang hitam? Atau dari lubang hitam yang runtuh? Mungkin juga dari materi gelap yang berinteraksi dengan lubang hitam. Siapa tahu, lontarkan saja semua ide itu.
Tentu saja, hal yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang adalah peradaban di luar bumi. Mungkin tidak semua semburan ini, tapi setidaknya beberapa di antaranya mungkin saja sinyal dari tetangga kita yang cerdas. Tapi seperti yang kami bilang, hal itu sangat tidak mungkin mengingat sinyal-sinyal itu datang dari seluruh penjuru langit dan dari jarak yang berbeda-beda. Selain itu, hampir semuanya sama dan itu akan sangat sulit dan aneh bagi peradaban cerdas yang mencoba mereproduksinya. Tapi siapa yang tahu apalagi yang akan kita temukan di masa depan? Kita masih belum bisa menemukan sumber sinyal misterius yang diterima sejak tahun 2018. Sinyal ini kita terima setiap 22 menit dan tidak ada yang bisa menjelaskannya. Beberapa ilmuwan bahkan percaya sinyal tersebut berasal dari peradaban lain yang belum pernah kita temui. Sinyal radio asing ini tidak ditemukan oleh ilmuwan yang sedang menjalankan misi serius, melainkan oleh seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas kuliah. Tyrone O'Doherty, mahasiswa di Curtin University di Australia, menyeleksi data lama dari langit selatan. Dia sedang mencari sinyal radio yang berdenyut aneh. Dia akhirnya menemukan satu sinyal dari tahun 2018 yang tampak menembakkan gelombang radio ke arah bumi. Dengan penuh semangat, Tyrone membagikan temuannya kepada mentornya, astronom radio Natasha Hurley Walker. Dia langsung meneliti sinyal ini, berharap menemukan sesuatu. Namun meskipun telah memeriksa berbagai data frekuensi, mereka menemui jalan buntu. Namun kemudian Natasha melihat sebuah pola. Sinyal tersebut berulang setiap 18 menit. Ini penemuan besar. Namun ketika mereka bersiap untuk mempelajarinya lebih lanjut, pof! Sinyal itu lenyap setelah hanya 3 bulan meninggalkan mereka tanpa hasil. Tidak menyerah, Natasha dan timnya mengamati langit lagi, berusaha mencari petunjuk. Berbulan-bulan berlalu, tapi tidak ada hasil. Mereka sudah siap untuk menyerah, tapi tiba-tiba sebuah sinyal baru muncul. Yang satu ini terus berdenyut selama 5 menit, lalu menghilang, dan kemudian muncul kembali tepat 22 menit kemudian. Pertanyaan utamanya adalah, apakah sinyal itu terkait dengan sinyal yang berkedip setiap 18 menit? Untuk mengetahuinya, Natasha memeriksa kembali data radio lama dari wilayah itu. Saat menggali lebih dalam, mereka menyadari bahwa sinyal-sinyal tersebut bukanlah sesuatu yang baru, melainkan telah memancar ke arah bumi selama 35 tahun. Pada tahun 1988, teleskop-teleskop India dan Amerika pernah menangkap sinyal-sinyal itu, tapi tertimbun di antara begitu banyak data lainnya. Ini berita besar bagi para penjelajah antariksa, karena berarti kini mereka bisa menghitung seberapa jauh objek misterius ini. Setelah melakukan perhitungan, mereka menemukan bahwa jaraknya sangat jauh, bahkan dalam skala antariksa, yaitu 15.000 tahun cahaya dari bumi. Satu-satunya yang tersisa untuk diungkap adalah apa sebenarnya objek ini. Walker dan timnya mulai membandingkannya dengan semua objek pemancar sinyal radio yang diketahui di luar sana. Namun sumbernya masih menjadi misteri. Sinyal-sinyal itu masih muncul setiap 22 menit di layar NASA dan selalu diakhiri dengan pesan "Match not found" yang membuat frustasi. Para ilmuwan menyebutnya J183910. Beberapa menduga sinyal tersebut berasal dari makhluk ekstraterestrial. Mungkin itu adalah sinyal yang ditunggu-tunggu oleh SETI atau Search for Extraterrestrial Intelligence. Proyek ini telah berjalan selama lebih dari 50 tahun, mencoba menemukan bukti kehidupan di luar bumi. Mereka juga memindai langit untuk mencari gelombang radio, denyut laser, dan sinyal-sinyal misterius lainnya. Jadi, mungkin ini cara bagi makhluk luar angkasa untuk memberitahu lokasi mereka. Meskipun ide tersebut terdengar menarik, kita perlu berhati-hati dalam mengambil kesimpulan. Pertama, kita tidak memiliki bukti yang kuat. Sebelum ada bukti konkret, itu hanyalah spekulasi. Selain itu, ada penjelasan lain yang lebih masuk akal. Kemungkinan besar itu berasal dari fenomena alam dan ada beberapa teori untuk menjelaskannya. Yang pertama adalah teori pulsar. Bayangkan sebuah bintang sangat besar di luar angkasa, jauh lebih besar dibanding matahari.
Terkadang bintang-bintang besar ini mengakhiri perjalanan hidupnya dalam peristiwa spektakuler yang disebut supernova. Ketika hal ini terjadi, inti bintang akan runtuh dan menjadi sangat padat, seakan-akan sedang memadatkan seluruh isi bintang ke dalam ruang yang sangat kecil. Inti yang sangat padat dan kecil itu disebut bintang neutron. Sebagian dari bintang-bintang neutron ini sangat istimewa. Kita menyebutnya pulsar. Dinamai demikian karena tampak berdenyut dengan energi, seperti mercusuar angkasa. Pulsar-pulsar ini memiliki medan magnet yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada yang ada di bumi. Mereka seperti magnet yang sangat besar di antariksa. Karena itu, pulsar memancarkan energi. Pulsar juga berputar sangat cepat, sehingga pancaran energi ini tampak berdenyut saat berputar. Nah, sinyal aneh yang terdeteksi tadi tampaknya memiliki kemiripan dengan pulsar, tapi tidak sepenuhnya. Pulsar biasanya memiliki umur yang bisa diprediksi dan melambat seiring waktu, dan akhirnya berhenti memancarkan sinyal radio. Sebaliknya, sinyal misterius yang ditemukan ini cukup awet dan berkedip lebih lama dari pulsar biasanya. Oke, mungkin ini bukan pulsar biasa, atau malah sama sekali bukan pulsar. Lalu ada juga teori magnetar. Magnetar adalah tipe lain dari bintang neutron. Magnetar seperti pulsar versi super, dengan medan magnet yang lebih kuat dan periode denyut yang lebih lama. Mungkin inilah yang menyebabkan sinyal tadi sangat kuat. Namun ketika mengkategorikan data, sinyal tersebut ternyata juga tidak cocok dengan getaran magnetar. Magnetar tidak hanya memancarkan gelombang radio, tapi juga sinar X yang sangat kuat karena sangat energetik. Sedangkan sinyal yang kita terima hanya memancarkan gelombang radio. Jadi itu bukan pulsar maupun magnetar. Perilaku sinyal itu sangat aneh dan menunjukkan sumber yang tidak alami. Artinya, mungkin ada sesuatu di alam semesta yang belum dijelajahi sepenuhnya oleh para ilmuwan. Dan ada sebuah objek ruang angkasa yang belum banyak kita ketahui. Teori terakhir adalah apa yang disebut pulsar Katai. Banyak sekali istilahnya, aku sampai pusing. Pulsar Katai seperti bintang yang berkedip-kedip dengan kilatan cahaya, mirip seperti pulsar, tapi butuh waktu lebih lama untuk setiap kedipan. Biasanya katai putih merupakan sisa-sisa bintang yang lebih kecil. Katai putih tidak berkedip karena medan magnetnya tidak sekuat pulsar. Tapi ketika katai putih menjadi sangat besar, hampir sama dengan massa matahari, ia akan menjadi sangat padat dan mulai berdenyut dengan medan magnet yang kuat, seperti halnya pulsar. Katai putih memiliki keunikan yang menarik, yaitu terdiri dari elektron, bukan neutron seperti pulsar. Ketika elektron-elektron bermuatan ini mulai terpapar medan magnet, mereka akan memancarkan kilatan cahaya secara periodik, yang terjadi setiap 100 sampai 1000 detik. Seperti yang kamu ingat, sinyal tadi berdenyut tiap 22 menit, atau 1320 detik. Sedikit lebih lama dari pulsar katai putih pada umumnya, tapi lebih mendekati kebenaran. Sejauh ini penjelasan ini yang paling masuk akal. Tapi teori ini pun belum sepenuhnya terkonfirmasi. Kondisi ini menunjukkan betapa banyak hal di alam semesta yang masih belum kita tahu. Kita ambil contoh, semburan radio cepat atau FRB. Ini jenis sinyal misterius lainnya yang pernah terdeteksi. FRB layaknya semburan energi yang cepat dan intens dalam bentuk gelombang radio. Energi yang dimilikinya sangat besar. FRB begitu kuat sehingga kadang bisa lebih terang dari seluruh galaksi. Bayangkan ini, energi yang dilepaskan FRB selama beberapa milidetik setara dengan yang dilepaskan matahari dalam 3 hari penuh. Semburan ini terjadi di seluruh langit dengan frekuensi yang sangat besar, meskipun beberapa telah terdeteksi memiliki frekuensi lebih rendah. Setiap hari, kita menangkap sekitar 10.000 FRB secara acak di langit. Beberapa di antaranya berulang, tapi sebagian besar terjadi sekali lalu menghilang selamanya. Sayangnya, sebagian besar hanya berlangsung sepersekian detik, dan saat energinya sampai ke kita, energi aslinya sudah 1000 kali lebih lemah dibanding sinyal ponsel dari bulan. Inilah sebabnya meskipun sangat terang, masih banyak yang belum kita pahami tentang FRB. Kita masih berusaha mencari tahu apa yang menyebabkan terjadinya FRB. Bisa jadi FRB berasal dari sumber yang berbeda, seperti magnetar tadi, bintang yang bertabrakan, atau bahkan bergabungnya galaksi atau katai putih.
Saat semburan ini melintasi antariksa, mereka mengambil informasi tentang lingkungan kosmik yang dilaluinya, seperti awan gas antar bintang. Namun sangat tidak mungkin bahwa FRB adalah pesan dari makhluk luar angkasa. Bukan hanya karena ada ribuan semburan setiap harinya di seluruh penjuru langit, tapi juga karena kita tahu sumber semburan ini pasti sangat energetik. Tetangga kita harus memiliki peralatan yang lebih kuat dari seluruh galaksi untuk itu. Tapi intinya, meskipun semua sinyal ini sangat menarik, masih banyak yang harus dipelajari tentangnya. Masih ingat dengan sinyal misterius WOW yang telah ditunggu-tunggu para astronom selama 40 tahun terakhir? Nah, bersiaplah karena kami punya berita menarik tentang itu. Bagi kamu yang mungkin belum tahu, sinyal WOW adalah suara radio yang terdeteksi pada tahun 1977 oleh seorang astronom saat bekerja di teleskop radio Big Ear di Ohio. Sinyal tersebut sangat unik dan kuat sehingga pria itu menulis kata WOW di margin cetakan data dan nama itu melekat sejak saat itu. Tapi, apa yang membuat sinyal WOW begitu istimewa? Pertama, sinyal itu tidak pernah terdeteksi lagi. Meskipun para astronom telah mengarahkan teleskop mereka ke area yang sama di angkasa berkali-kali selama bertahun-tahun, sinyal tersebut tidak pernah muncul kembali. Itu seperti keajaiban kosmik yang terjadi sekali saja. Selama beberapa dekade, para ilmuwan telah mencoba memecahkan misteri di balik sinyal WOW. Apakah itu pesan dari peradaban cerdas yang tinggal di luar planet kita? Ataukah itu hanya suara kosmik yang acak? Beberapa tahun yang lalu, sebuah penelitian menyatakan bahwa sinyal WOW disebabkan oleh sebuah komet. Komet yang dinamai 266P Christensen ini melintas di wilayah angkasa yang sama pada tahun 1977 dan hidrogennya bisa saja memancarkan sinyal radio yang kebetulan berada di frekuensi yang sama dengan sinyal WOW. Informasi ini segera dibantah oleh para ahli yang menyatakan bahwa komet tidak memancarkan gelombang radio seperti itu. Teori lain mengenai sinyal WOW adalah bahwa sinyal tersebut mungkin berasal dari bintang yang mirip matahari. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa sinyal tersebut memang disebabkan oleh fenomena alam, bukan oleh makhluk hijau kecil yang berkeliaran di ruang angkasa. Bintang ini ditemukan di konstelasi Sagittarius pada jarak 1800 tahun cahaya. Jarak ini mungkin terdengar jauh ya, tapi dari segi luasnya ruang, jarak ini bisa dibilang sangat dekat. Planet ini cukup menjanjikan karena memiliki beberapa fitur yang menarik. Bintang ini sangat mirip dengan matahari, baik dari segi temperatur, kecerlangan, maupun ukurannya. Sayangnya setelah mempelajari bintang kembaran matahari ini lebih jauh, para ilmuwan belum bisa menemukan sinyal WOW dengan pasti. Mungkin ada bintang lain di area yang sama yang bisa memancarkan sinyal tersebut, tapi kita tidak tahu pasti. Jadi apa artinya ini bagi pencarian kehidupan di luar planet kita melalui sinyal WOW? Artinya kita kembali ke titik awal sebagian besar. Kita masih belum tahu apa yang menyebabkan sinyal WOW dan kita tidak tahu apakah itu disebabkan oleh peradaban cerdas atau fenomena alam. Salah satu cara astronom mencari kehidupan cerdas di alam semesta adalah dengan mencari techno-signatures. Tanda-tanda ini adalah tanda-tanda teknologi yang bisa dideteksi dari bumi, yang bisa mengindikasikan adanya aktivitas tingkat lanjut di luar angkasa. Tanda-tanda ini tidak bisa dijelaskan oleh fenomena alam. Beberapa contoh tanda teknologi antara lain emisi laser, sinyal radio, atau tanda-tanda megastruktur. Daftar lagu luar angkasa kita hari ini tidak berakhir dengan kata wow. Bersiaplah untuk menggoyangkan pinggul dan bergoyang mengikuti irama karena kita akan menemukan lubang hitam dan suara-suara yang dihasilkannya. Mungkin kalian bertanya-tanya, apakah lubang hitam bisa mengeluarkan suara? Sepertinya iya, dan itu seperti simfoni kosmik. Pertama kita bahas tentang apa itu lubang hitam. Lubang hitam adalah sebuah titik di ruang angkasa di mana gravitasinya sangat kuat sehingga tidak ada sesuatu pun, bahkan cahaya sekalipun, yang bisa lolos dari tarikannya. Bayangkan lubang hitam sebagai penyedot debu kosmik yang menyedot semua yang dilaluinya. Meskipun lubang hitam tidak memancarkan cahaya, lubang hitam masih bisa memancarkan getaran yang serius. Para ilmuwan telah mempelajari getaran ini atau suara ini selama bertahun-tahun dengan menggunakan instrumen khusus untuk menangkap nada kosmiknya.
Jadi seperti apa suara lubang hitam? Bayangkan sebuah gitar bass bercampur dengan suara sendawa raksasa. Aneh sih. Suara dari lubang hitam berasal dari gas dan debu yang berputar-putar di sekelilingnya. Ketika materi-materi tersebut terhisap, ia memanas dan memancarkan sinar X yang bisa dideteksi oleh instrumen kita. Sinar X ini seperti nada-nada dalam sebuah lagu dan bisa memberitahu kita banyak hal tentang apa yang terjadi di dalam dan di sekeliling lubang hitam. Tapi ini nih bagian yang paling gila. Para ilmuwan telah menemukan bahwa lubang hitam yang berbeda memiliki lagu yang unik. Seolah-olah masing-masing lubang hitam itu memiliki lagu yang diputar oleh DJ kosmiknya sendiri untuk diikuti oleh alam semesta. Setelah mempelajari tabrakan lubang hitam, para ilmuwan menemukan bahwa ada lubang hitam yang sangat tenang dan lembut, ada juga yang liar dan gila dengan irama yang akan membuat kepalamu berputar. Siapa yang tahu ya? Mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan cara untuk memanfaatkan irama kosmik dan menggunakannya untuk menggerakkan pesawat ruang angkasa. Jika kita bisa mengubah gelombang suara menjadi listrik di bumi, siapa bilang kita tidak bisa melakukan hal yang sama di luar angkasa? Suara bloop yang misterius juga telah membingungkan para ilmuwan selama berabad-abad. Hanya saja suara ini berasal dari lokasi yang sama sekali berbeda dari dalam lautan bumi kita. Bayangin kamu sedang bersantai di sofa, sibuk dengan urusanmu sendiri, ketika tiba-tiba kamu mendengar suara keras dan menakutkan dari speakermu. Itulah yang terjadi pada sekelompok ilmuwan pada tahun 1997 ketika mereka menemukan suara bloop yang terkenal itu. Sekarang aku tahu apa yang kamu pikirkan. Bloop itu sih nggak terlalu menakutkan, tapi biar ku beritahu ya, suara itu bukan lelucon. Itu adalah suara bernada dalam, berfrekuensi rendah yang berlangsung selama sekitar 1 menit dan ditangkap oleh mikrofon bawah air yang berjarak hampir 4.828 km. Tentu saja para ilmuwan bertanya-tanya, apa yang membuat suara ini? Maju beberapa tahun ke depan dan internet dipenuhi dengan berbagai teori tentang apa yang mungkin menyebabkan bloop. Beberapa orang mengira itu adalah monster laut raksasa, sementara yang lain berspekulasi bahwa itu adalah semacam pesawat ruang angkasa aneh yang bersembunyi di kedalaman lautan. Tentu saja ada juga yang percaya bahwa itu hanyalah kesalahan pada peralatan perekaman. Terlepas dari semua spekulasi yang ada, misteri bloop tetap tidak terpecahkan selama bertahun-tahun. Tapi pada tahun 2005, para ilmuwan akhirnya mengungkap penyebab sebenarnya di balik suara menyeramkan itu. Ternyata itu hanyalah sebuah gunung es. Ketika gunung es terlepas dari gletser dan mengapung di lautan, mereka bisa mengeluarkan suara-suara yang cukup aneh, dan suara bloop tidak lebih dari suara gunung es yang retak dan bergeser. Hanya karena kita sekarang mengetahui penyebab bloop bukan berarti suara itu kurang menarik. Faktanya sangat menakjubkan bahwa suara seperti itu bisa menempuh jarak ribuan mil dan masih bisa terdengar. Ditambah lagi fakta bahwa para ilmuwan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencari tahu apa penyebabnya, menunjukkan betapa banyak yang masih harus kita pelajari tentang planet kita. Tidak ada daftar putar yang lengkap tanpa lagu yang sedih dan memilukan. Dan berbicara tentang itu, pernahkah kamu mendengar tentang paus paling kesepian di dunia? Ini adalah kisah menarik yang dimulai pada tahun 1989 ketika para ahli dari Amerika sedang mencari kapal selam. Tapi alih-alih kapal selam, mereka malah menemukan seekor paus yang memiliki suara bernada tinggi yang unik yang membuatnya mendapat gelar paus paling kesepian. Kenapa sih disebut paus paling kesepian? Kebanyakan paus biru berkomunikasi pada frekuensi antara 10 dan 40 Hz, tapi suara paus ini berada pada frekuensi 52 Hz yang merupakan nada bass rendah bagi telinga manusia. Karena memiliki suara yang berbeda dari paus biru lainnya, beberapa ilmuwan percaya bahwa paus ini tidak dapat berkomunikasi dengan paus lainnya. Paus ini juga diyakini sebagai paus hibrida dengan satu induk dari spesies paus yang berbeda. Hal ini bisa menyebabkan bentuk tubuh yang berbeda dan panggilan yang berbeda yang dapat menjelaskan suaranya yang unik.
Penelitian terbaru menunjukkan paus yang paling kesepian ini mungkin tidak terlalu kesepian. Banyak panggilan paus yang unik telah terdeteksi dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa kelompok paus yang tinggal di wilayah tertentu memiliki dialek lagu paus yang seringkali berbeda frekuensinya. Ditambah lagi rekaman selanjutnya menemukan paus yang paling kesepian itu sekarang mengubah lagunya. Panggilan paus semakin dalam selama beberapa tahun. Mungkin paus ini nggak terlalu kesepian dan telah menemukan beberapa teman paus untuk bergaul. Voyager 1 telah melintasi perjalanan ruang antar bintang selama lebih dari 45 tahun. Berarti mukanya udah kayak om-om ya. Hehe, canda. Om-om. Probe ini mulai mengirim sinyal aneh ke planet kita, tapi nggak ada tanda-tanda yang nunjukin kalau kondisinya telah rusak. Saintis dari NASA terus berusaha mati-matian untuk nyari tahu alasannya. Sebenarnya ada apa nih? Nah, sebelumnya aku mau ngebahas dulu soal Voyager 1 dan perjalanan panjangnya. Voyager 1 adalah pesawat luar angkasa milik Amerika Serikat. Para saintis dari NASA mengirimnya ke luar angkasa pada 5 September 1977. Voyager punya misi untuk menjelajahi Jupiter dan Saturnus sebagai planet luar di tata surya kita. Awalnya, para saintis mengasumsikan misi ini akan memakan waktu selama 5 tahun. Haha, 5 tahun? Ternyata, probe ini bisa melampaui ekspektasi mereka. Nggak cuma menyelesaikan misinya, Voyager juga bisa berfungsi lebih lama dari estimasi awal. Voyager 1 telah menjelajah di luar angkasa selama lebih dari 45 tahun. Peran Voyager 1 di dunia sains sangatlah besar. Probe ini berhasil mengirim banyak foto Jupiter dan Saturnus ke pengamat di bumi. Kita juga bisa melihatnya sendiri di situs web NASA. Berkat Voyager 1, para saintis bisa nemu beberapa satelit baru Jupiter dan sistem cincinnya yang belum diketahui. Kita juga bisa tahu, bintik merah Jupiter yang terkenal itu ternyata adalah badai raksasa kuat. Setelah meninggalkan orbit Neptunus, Voyager juga mengirimkan banyak data penting mengenai plasma antar bintang. Jadi, Voyager 1 telah memperlihatkan peran pentingnya kepada para saintis. Probe ini kemudian melanjutkan perjalanannya menuju sabuk Kuiper dan heliosfer. Sabuk Kuiper adalah cincin objek es yang membentang di sepanjang Neptunus hingga sekitar 50 satuan astronomi dari matahari. Sabuk ini agak mirip dengan sabuk asteroid, tapi 20 kali lebih lebar dan 100 kali lebih berat. Sedangkan heliosfer adalah area di sekitar matahari yang tekanan angin suryanya seimbang dengan tekanan gas antar bintang. Kamu mulai bingung ya? Hehe, kedengarannya memang agak rumit, tapi data ini sangat membantu kita dalam memahami alam semesta secara keseluruhan. Jadi, inilah tugas terakhir Voyager, memberitahu kita lebih lanjut tentang ruang antar bintang. Probe ini telah mengirim lebih dari 60 frame mosaik tata surya dari jarak lebih dari 6,5 miliar kilometer dari bumi. Para saintis menggunakan frame ini untuk membuat gambar berwarna dengan ukuran besar yang diberi nama Pale Blue Dot atau titik biru pucat. Kira-kira ini titik apa ya? Oh, ternyata bumi kita. Jadi, begitulah rupa bumi kita dari sudut pandang Voyager. Foto ini mampu nunjukin kalau kita sangat kecil dan planet kita sangat rapuh. Voyager 1 juga punya misi lain yang lebih penting, yaitu memberitahu peradaban lain tentang manusia di bumi. Kamu pernah dengar soal piringan emas Voyager yang terkenal itu kan? Piringan emas ini berisi banyak file audio dan video yang terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama berisi kata halo dalam 55 bahasa, termasuk bahasa kuno dan bahasa yang sudah punah. Hampir 80% dari rekaman ini berisi banyak jenis karya musik, misalnya musik klasik karya Bach, Beethoven, Mozart, Stravinsky, musik rakyat dari berbagai negara dan era, hingga blues seperti lagu-lagu terkenal karya Louis Armstrong dan Chuck Berry. 20% sisanya berupa rekaman suara manusia, alam, hewan, dan 116 foto yang dikodekan menjadi sinyal audio.
Ada juga rekaman pidato Kurt Waldheim, mantan sekretaris PBB, dan Jimmy Carter, mantan presiden Amerika Serikat yang berisi pesan persahabatan. Selain rekaman, para ilmuwan juga nyiapin jarum pemutarnya, lengkap dengan gambar sederhana yang nunjukin cara pakainya. Mereka juga ngasih tahu cara mengubah pesan suara menjadi gambar. Di dalam piringan ini juga ada koordinat bumi yang terbuat dari peta pulsar. Koordinatnya nunjukin posisi matahari di galaksi Bima Sakti. Rekaman ini dibungkus dalam kotak aluminium berlapis emas untuk melindunginya dari radiasi dan debu kosmik. Sambil membawa piringan ini, Voyager 1 memulai perjalanan panjangnya. Jarak tempuhnya sudah lumayan jauh, dan posisinya saat ini sudah sejauh 154 satuan astronomi dari kita, atau sekitar 23 miliar kilometer. Karena inilah, Voyager 1 menjadi objek buatan manusia yang letaknya paling jauh. Gelar ini awalnya disematkan pada misi Pioneer 10, tapi Voyager 1 berhasil menggesernya pada tahun 1998. NASA bisa dibilang untung besar karena Voyager 1 jauh melampaui batas masa pakainya. Bahkan saking kerennya, Voyager 1 telah menyalip saudara kembarnya, Voyager 2, yang diluncurkan ke luar angkasa 2 minggu sebelumnya. Voyager 1 bergerak dengan kecepatan 17 km per detik atau 56.000 km per jam. Mobil sport modern tercepat di dunia aja cuma bisa melaju dengan kecepatan 491 km per jam. Jadi, kecepatan Voyager 1 sulit dibayangin. Voyager 1 tengah melaju mendekati batas awan Oort atau lapisan hipotetis objek es yang mengelilingi tata surya. Para astronom belum mengonfirmasi keberadaannya, tapi mereka sangat yakin objek tersebut memang ada di situ. Bahkan beberapa saat lalu, fenomena lubang hitam pun cuma dianggap teori. Sayangnya, Voyager 1 nggak akan kembali ke tata surya kita. Probe ini mungkin akan terus berkomunikasi dengan bumi sampai tahun 2025 hingga akhirnya hilang kontak. Dalam waktu 300 tahun, Voyager 1 akan sampai di batas awan Oort. Dan setelah 30.000 tahun, ia akan meninggalkan tata surya. Dan pastinya kita juga akan meninggalkan dunia ini. Kalau perjalanannya lancar, 10.000 tahun kemudian, Voyager 1 akan terbang menuju bintang katai merah Gliese 445 di rasi bintang jerapah. Nantinya, probe ini mungkin akan terus terbang di sekitar Bima Sakti. Oke, sekarang kita bahas soal sinyal misteriusnya ya. Memangnya ada apa sih? Nah, jawabannya agak unik. Laboratorium Propulsi Jet NASA yang memantau dan mengendalikan duo Voyager melaporkan masalah ini pada bulan Mei 2022. Pesawat luar angkasa andalan kita ini tiba-tiba mengirimkan data aneh menuju bumi. Makanya para insinyur NASA mulai kebingungan. Pasti kamu mikirnya gini kan, palingan Voyager 1 udah mulai rusak tuh. Tapi kenyataannya nggak begitu. Voyager 1 masih berfungsi seperti biasa, bahkan masih bisa menerima dan menjalankan perintah dari bumi, serta mengumpulkan dan mengirimkan data ilmiah. Tapi AACS atau Attitude and Articulation Control Subsystem nggak nunjukin proses yang sebenarnya terjadi pada Voyager. Sistem ini mendukung orientasi probe di luar angkasa dan membantunya terus berkomunikasi dengan bumi. Pada dasarnya, sinyal ini nunjukin kalau orientasi probe di luar angkasa sedang kacau. Tapi menurut klaim para saintis, bukan ini masalahnya. Mereka tahu sumber sinyal antena tetap ada di posisi yang sama, relatif terhadap bumi. Jadi, semuanya sudah sesuai dengan rencana. Masalah tersebut belum mengacaukan sistem perlindungan kesalahan di Voyager 1. Probe ini juga belum memasuki mode aman. Lalu, apa yang terjadi di luar angkasa sana? Ketua peneliti Suzanne Dodd mengatakan masalah ini sebetulnya bisa diprediksi, apalagi Voyager 1 sudah beroperasi selama 45 tahun. Para pakar menjelaskan proses di dalam probe memang masih menjadi misteri. Mereka nggak tahu pasti sumber data yang salah, dan pengaruhnya terhadap pengoperasian Voyager masih belum jelas. Suzanne Dodd menambahkan, masalah seperti ini bisa saja terjadi karena Voyager 1 berada di ruang antar bintang yang tingkat radiasinya sangat tinggi.
belum ada pesawat luar angkasa lain yang pernah sampai di tempat ini. Para saintis dari NASA mengatakan mereka akan terus memantau data dari Voyager 1 hingga masalahnya bisa teridentifikasi. Kalau mereka berhasil, tim manajemen akan berusaha memperbaikinya. Tapi kalau gagal, mereka harus beradaptasi dengan kondisi baru. Kalaupun masalahnya bisa ketemu, kemungkinan itu nggak akan cukup. Sinyal dari Voyager baru diterima setelah 20 jam 33 menit. Dan untuk meresponnya, mereka harus nunggu lagi selama itu. Seenggaknya Voyager 2 masih baik-baik aja. Posisinya saat ini berada di ruang antar bintang sejauh 20 miliar kilometer dari bumi. Kita cuma bisa nunggu informasi terbaru sambil berharap agar masalahnya bisa terpecahkan. Tapi berapa lama lagi Voyager 1 bisa bertahan? Seberapa mungkin probe ini akan sampai di batas awan Oort dalam 300 tahun? Menurutmu gimana? Share pendapatmu di kolom komentar ya. Hari gelap adalah fenomena alam misterius yang baru terjadi beberapa kali dalam sejarah. Ini bukan gerhana maupun peristiwa cuaca. Saat terjadi hari gelap, kondisi sekitar jadi mencekam. Penyebabnya masih belum diketahui. Tapi sebetulnya apa sih hari gelap ini? Kenapa kelihatan aneh banget? Kita cari tahu yuk. Mataharinya padam. Gimana nih? Keterangan ini diungkapkan oleh penduduk Yamal, Siberia, kepada meteorolog pada tanggal 18 September 1938. Pagi itu, mereka nggak berangkat kerja seperti biasa, tapi berkerumun di stasiun cuaca menunggu jawaban. Penyebabnya karena saat itu mereka ngelihat fenomena aneh. Ada gerhana yang kemudian mereka namai sebagai hari gelap. Tapi astronom dan meteorolog belum bisa ngejelasin kejadiannya. Seorang saksi mengatakan pukul 8.30 cahaya terlihat meredup dan warna awan berubah jadi coklat kekuningan dengan sedikit rona merah kecoklatan. Pada pukul 9, cahaya sudah berubah drastis dan suasananya terlihat seperti dunia yang disaksikan dari filter cahaya gelap. Warna coklat pada awan semakin kuat. Pada pukul 10.30, warna langit dan bumi terlihat sama. Semuanya kelihatan hitam homogen, tanpa cahaya. Nyeremin banget kan? Itu masih belum seberapa. Seluruh kota menjadi sunyi tanpa gelombang radio. Para meteorolog juga nggak bisa menghubungi pihak berwenang. Dan penduduk lokal nggak bisa menerima sinyal radio. Semuanya gelap gulita. Lalu, mereka mulai mengirim sejumlah suar. Suar ini terbang ke angkasa menuju awan hitam padat yang menggantung di atas kota. Kemudian lenyap. Setelah memasuki awan pekat, suar ini langsung hilang. Cuaca saat itu sangat bagus dan suasananya tenang. Fenomena hari gelap ini berlangsung sekitar 1 jam, lalu berakhir secara tiba-tiba. Dan anehnya lagi, awan pekat tadi juga ikut hilang tanpa ninggalin hujan, debu, atau material lain. Setelah kejadian, peneliti bisa mengamati hari hitam ini telah menyebar sejauh 200 sampai 250 km. Mereka juga tahu sabuk gelap itu bergerak dari barat ke timur. Setelah melewati selatan semenanjung Yamal, sabuk ini bergerak sebentar lalu lenyap. Fenomena ini ternyata nggak cuma terjadi di Yamal. Gerhana serupa juga terjadi di berbagai belahan bumi selama bertahun-tahun. Salah satunya di New England pada tanggal 19 Mei 1780. Penduduk lokal bisa menyaksikan peristiwa yang kemudian disebut Hari Gelap New England. Tapi hari gelap ini nggak cuma berlangsung selama sehari. Beberapa hari sebelum kejadian, warna langit berubah jadi kuning. Tanggal 19 Mei, di siang hari, semuanya kelihatan gelap. Seorang saksi bernama Joseph Plum Martin menggambarkan kejadian ini kepada awak media. Keadaan saat itu sangat gelap. Penduduk harus menyalakan lilin di dalam rumah untuk melanjutkan aktivitas seperti biasa. Siang dan malam hari kelihatan sama. Bau jelaga terus menguar di udara. Sungai-sungai dipenuhi lapisan abu tipis. Di malam hari, bulan yang menyembul di sela-sela awan berubah warna jadi merah tua. Dan beberapa hari kemudian, kumpulan bintang baru bisa terlihat menembus awan. Lalu tiba-tiba, semuanya kembali normal.
tapi nggak ada seorang pun yang bisa ngejelasin kejadian ini. 22 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Juni 1802, Schooner El Dorado sedang berlayar melintasi Samudra Pasifik. Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap gulita. Padahal saat itu, nggak ada badai maupun ombak besar, tapi seluruh penjuru langit kelihatan gelap. Dan awan gelap itu baru bisa lenyap setengah jam kemudian. Kejadian serupa terulang kembali 74 tahun kemudian. Gelombang hitam telah terjadi di Wisconsin, Amerika Serikat pada tanggal 19 Maret 1886. Gelombang ini berlangsung sangat singkat pada jam 3 sore dan durasinya sekitar 5-10 menit. Seluruh kota seketika gelap gulita. Kuda yang ketakutan mulai meringkik dan banyak orang berlarian ke tempat aman. Setelah semuanya tenang, surat kabar lokal melaporkan gelombang ini bergerak dari barat ke timur. Saat itu nggak ada gerhana matahari, angin maupun badai. Nggak ada gejala yang menyebabkan kegelapan ini. Peristiwa lain terjadi pada tanggal 2 Desember 1904 di Memphis, Amerika Serikat. Tapi ini masih rumor karena nggak ada bukti ilmiahnya. Cuaca kota Bluff di pagi itu masih dingin. Para penduduknya beraktivitas pagi seperti biasa. Tapi sekitar jam 9, mataharinya tiba-tiba menghilang. Dan semenit kemudian, semuanya jadi gelap gulita. Para penduduk langsung menghentikan aktivitas mereka dan murid sekolah mulai ketakutan. Sama seperti fenomena sebelumnya, cuaca saat itu sangat tenang. Kejadian ini berlangsung sekitar setengah jam, lalu tiba-tiba semuanya kembali normal. Beberapa saat setelah gerhana misterius ini, badai dahsyat menerjang seluruh kota. Sebenarnya ada apa? Semua kasus ini pasti bisa dijelasin secara ilmiah kan? Sebetulnya sih para saintis belum punya jawaban pasti. Semua kejadian ini sangat mirip, tapi nggak ada penjelasan tunggal yang bisa dipakai. Teori pertama menyatakan mungkin itu cuma gerhana sebagian atau total, tapi nggak mungkin juga saat itu nggak ada gerhana. Kalaupun teori ini benar, sebelum ada gerhana, langit pasti meredup secara perlahan. Gerhana cuma berlangsung selama beberapa menit, gak sampai berjam-jam atau berhari-hari. Kejadian ini juga cuma terjadi dalam lingkup lokal, gak seperti gerhana yang bisa dilihat di berbagai tempat dalam satu waktu sekaligus. Mungkin ini termasuk fenomena astronomi lain. Sejumlah saintis memperkirakan selama hari gelap di Yamal, debu kosmik berjatuhan ke bumi. Tapi kemudian mereka tahu saat itu nggak ada objek astronomi yang mendekati planet kita. Terus apa dong? Mungkin ada kebakaran hutan. Saat hamparan hutan luas terbakar sekaligus, kolom udara bisa naik setinggi 4-6 km. Aliran udara ini membawa abu dan material lain ke tempat baru. Karena cuma diam di ketinggian, semua material ini akan menggumpal seperti awan hitam. Mungkin inilah yang pernah terjadi di New England. Saat itu, ada kebakaran hutan di Kanada, lalu menyebar dengan cepat ke Amerika Serikat bagian utara. Selain itu, langit berwarna kuning. Ada bau jelaga dan abu di atas air. Semuanya terdengar logis, tapi teori kebakaran ini cuma berlaku untuk peristiwa di New England. Gimana dengan kejadian lainnya? Di tengah Samudra Pasifik nggak mungkin ada kebakaran, kan? Nah, para saintis nyoba ngejelasin peristiwa di Memphis dengan memakai teori badai tropis. Tapi awan hitamnya menyapu seluruh kota sebelum badai. Dan bentuk awan ini nggak seperti awan badai tropis karena kelihatan hitam pekat. Sebetulnya ada apa sih? Para meteorolog menyebutnya sebagai penurunan transparansi atmosfer lokal. Dan nggak seperti gerhana matahari, kondisi gelap ini lebih pekat. Awannya juga cuma menutupi area sempit. Transparansi atmosfer adalah kemungkinan awan untuk ditembus radiasi dan cahaya. Jadi intinya, ini adalah seberapa jelas kita bisa melihat objek yang jauh. Semua bisa menjadi gelap dan buram,
karena debu di udara, erupsi gunung berapi, kabut, dan sebagainya. Jadi, menurut teori ini, hari gelap hanyalah penurunan transparansi atmosfer ekstrim. Tapi masih kedengaran aneh kan? Kalau memang begitu, seharusnya sisi langit tertutup oleh kabut tebal. Situasi saat seperti ini memang sangat gelap, tapi dengan bantuan lampu, visibilitasnya masih sangat bagus. Gak ada yang menghalangi pandangan kita selain awan hitam yang menutupi matahari. Jadi, fenomena ini sangat sulit dijelaskan. Kejadiannya baru berlangsung sebanyak 5-6 kali. Kalau ada kejadian lain, berarti nggak terdokumentasi. Fenomena ini sulit diprediksi, dan nggak ada yang tahu mekanismenya. Lokasi dan waktu kejadiannya juga nggak bisa diprediksi. Meski ada banyak hipotesis, nggak ada satupun yang bisa diverifikasi. Kalau di masa depan ada fenomena ini lagi, kita akan bisa mendalaminya. Tapi saat ini, hari-hari gelap masih jadi misteri. Apa kamu punya teori atau idemu sendiri? Komen di bawah dong. Bunyi aneh tidak biasa yang entah dari mana datangnya menyebar di seluruh galaksi kita, terus berulang-ulang, dan ini belum pernah kita dengar. Para ilmuwan menemukannya pada tahun 2020, dan ini tidak menyerupai energi apapun yang pernah mereka pelajari. Berbagai sinyal radio kuat dan terang muncul dari waktu ke waktu, yang secara misterius menghilang dalam sehari. Sinyal ini tidak sesuai dengan profil objek ruang angkasa apapun yang kita kenal. Sinyal itu agak mengganggu dan lenyap begitu saja. Saat para ilmuwan mencoba mencocokkannya dengan beberapa teleskop lain, sinyal itu menghilang. Bintang-bintang bermassa rendah terkadang menyala dengan energi radio, tapi bukan, karena sebagian besar bintang-bintang ini disertai sinar X. Bintang-bintang sangat padat yang kolaps seperti pulsar dan magnetar juga bukan pilihan. Solusi terdekat yang mereka punya adalah kelas objek misterius yang kita kenal sebagai Galactic Center Radio Source. Ini adalah sumber sinyal radio yang menjadi terang dan bersinar dengan cepat. Sinyal itu rusak di dekat pusat galaksi kita dan bisa membantu mengungkap misteri alam semesta. Kalau kamu punya mobil terbang yang bisa naik dengan kecepatan 95 km per jam, kamu cuma butuh 1 jam untuk memasuki ruang angkasa. Bulan agak lebih jauh, yakni 400.000 km, sekitar 10 kali keliling planet kita. Itu artinya, perjalanan ke bulan akan seperti perjalanan keliling bola bumi 10 kali berturut-turut, yang akan makan waktu kurang dari 6 bulan. Perjalanan ke Pluto akan butuh waktu lebih dari 800 tahun. Proxima b adalah tetangga terdekat kita yang mirip bumi. Ini adalah dunia kecil berbatu yang mengorbit bintang terdekat dengan matahari kita. Eksoplanet ini mengorbit zona layak huni bintang ini, yaitu suatu area yang cukup jauh dari bintang apapun hingga memiliki kondisi sedang. Tidak terlalu dingin atau terlalu panas bagi keberadaan air dalam keadaan cair, paling tidak secara hipotesis. Jika kamu mencoba pergi ke Proxima b dengan kecepatan roket bulan Apollo, yaitu 40.200 km per jam, kamu butuh waktu 112.000 tahun untuk sampai di sana. Mungkin kamu tidak akan bisa bernapas di sana. Tak ada yang tahu apakah Proxima b punya atmosfer. Manusia mengeksplorasi alam semesta sepanjang waktu, tapi kita cuma bisa melihat sekitar 5% materi di atas sana. Dan Albert Einstein adalah orang pertama yang menyadari ruang angkasa hampa sebetulnya tidak kosong. Sisanya yang tidak bisa dilihat sebenarnya terdiri dari materi tak kasat mata, yang dikenal sebagai materi gelap, sekitar 27%, dipadukan dengan sesuatu yang disebut energi gelap sebanyak 68%. Jika kamu coba menuang air di ruang angkasa, tentu saja di luar pesawat ruang angkasa, air akan segera mendidih atau menguap. Itu karena tidak adanya udara atau tekanan udara di ruang angkasa. Ketika tekanan udara turun, suhu yang biasanya kamu butuhkan untuk mendidihkan air juga turun. Dengan begitu, air jauh lebih cepat mendidih di puncak gunung daripada, misalnya, di permukaan laut. Di angkasa luar tidak ada tekanan udara, sehingga air bisa mendidih pada suhu yang sangat rendah. Para ilmuwan percaya, paling tidak ada beberapa miliar galaksi di luar sana. Kita tidak tahu jumlah pastinya, dan mungkin tidak akan pernah tahu. Tapi mereka mencoba memperkirakannya dengan menghitung berapa galaksi yang bisa kita lihat di area langit yang sangat sempit dan terbatas.
Mungkin alam semesta tampak penuh dengan bintang dan planet di sana-sini, tapi setidaknya di galaksi kita ada 100 miliar planet. Jika kamu mengisi balon dengan helium dan melepaskannya, kamu akan melihatnya melayang sangat tinggi. Balon itu akan naik memasuki atmosfer, tapi tidak akan sampai ke angkasa luar. Makin tinggi, makin tipis udara di atmosfer. Balonmu akan naik sampai titik di mana atmosfer di sekitarnya berbobot sama dengan helium di dalamnya. Itu akan terjadi pada ketinggian sekitar 32 km di atas permukaan tanah. Jadi, sejauh itulah balon helium bisa naik. Kita tidak benar-benar tahu sebesar apa alam semesta kita. Kita tidak bisa melihat tepinya, bahkan tidak tahu apakah alam semesta bertepi. Kita memakai teknologi untuk bisa melihat sejauh kira-kira 14 miliar tahun cahaya dari planet kita. Ini berarti kita bisa melihat diameter sekitar 28 miliar tahun cahaya, mulai dari lapisan terluar atmosfer yang berakhir pada ketinggian sekitar 960 km di atas planet kita. Meskipun ukuran alam semesta kita terus berubah dan makin besar seiring waktu. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari, jadi kebanyakan orang mengira planet ini yang paling panas. Tapi Venuslah planet terpanas. Venus adalah planet kedua terdekat dengan bintang pusat kita. Jaraknya dari matahari sekitar 48 juta kilometer lebih jauh dibanding Merkurius. Merkurius tidak memiliki atmosfer yang bertindak sebagai selimut penghangat dan membantu mempertahankan panas dari matahari. Venus memiliki atmosfer yang tebalnya tak terduga, sekitar 100 kali lebih tebal daripada atmosfer kita. Atmosfer Venus tidak memungkinkan panas keluar. Planet ini menahannya sehingga membuat Venus makin panas. Sebagian besar atmosfer Venus juga terdiri dari karbon dioksida yang dengan bebas membiarkan energi matahari masuk, tapi tidak begitu transparan untuk kehilangan radiasi gelombang panjang yang dilepaskan permukaan planet panas itu. Rata-rata suhu di sana sekitar 460 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan kaleng. Suhu maksimal di planet tetangganya, Merkurius, adalah 420 derajat Celcius. Mungkin dalam 2 miliar tahun lagi, suhu di planet kita yang berharga ini akan terlalu panas bagi kehidupan. Seiring ratusan juta tahun berlalu, matahari kita akan terus bertambah panas dan terang. Akhirnya, suhunya akan begitu tinggi hingga lautan kita yang indah akan hilang. Karena lautan menghasilkan 70% oksigen yang kita butuhkan untuk hidup, maka tak akan ada lagi kehidupan. Semua ini berarti planet kita cuma akan menjadi gurun luas, seperti halnya Mars sekarang. Sebenarnya, diameter Pluto, mantan planet sangat jauh yang sekarang menjadi planet Katai, lebih kecil dibanding seluruh Amerika Serikat. Jarak terjauh di sana dari Maine ke California Utara, kira-kira 4.700 km. Sedangkan diameter Pluto cuma 2.371 km. Pluto sangat jauh, tapi tepi tata surya kita 1000 kali lebih jauh daripada jarak ke planet Katai ini. Tapi para astronom menemukan banyak objek ruang angkasa yang mengorbit matahari kita yang jaraknya lebih jauh dibanding Pluto. Juga terdapat awan komet Oort yang jauhnya setengah tahun cahaya dari Pluto, yang juga 1000 kali lebih jauh. Bintang neutron benar-benar berat. 1 sendok teh saja yang berisi bintang neutron beratnya akan mencapai 6 miliar ton. Bintang neutron adalah sisa-sisa dari bintang besar yang telah kehabisan bahan bakar. Bintang yang memudar ini meledak dan intinya berserakan. Tapi karena gravitasi, terbentuklah bintang neutron yang super padat. Biasanya, massa bintang seperti ini sampai 3 kali massa matahari. Tapi radiusnya cuma 9,65 km. Sebab ini adalah salah satu benda paling padat di alam semesta, setidaknya yang kita ketahui. Alam semesta mempunyai warna, dan warnanya itu semacam krem atau disebut juga cosmic latte. Alam semesta juga berbau. Baunya mengingatkan kita akan steak panggang atau logam panas. Setidaknya begitulah kata para astronot yang melayang-layang di ruang angkasa sana. Jika kamu ingin membuat pakaian antariksa, siap-siap aja kerja keras. Kita butuh 5.000 jam untuk membuat pakaian antariksa dan biayanya lebih dari 14 miliar rupiah. Pakaian astronot yang sangat bagus terdiri dari 11 lapis bahan dan beratnya sekitar 50 kg. Dan pakaian ini harus nyaman. Kamu butuh lebih banyak ruang di dalamnya sebab tubuhmu akan memanjang sekitar 5 cm di ruang angkasa.
Saat kamu sedang melayang-layang di antariksa, gravitasi bumi tidak berdampak kepadamu. Itu sebabnya tulang belakangmu memanjang dan sedikit rileks, yang artinya mungkin kamu akan 3% lebih tinggi. Untuk 180 cm, tambahannya akan sekitar 5 cm. Tapi tenang, ini tidak permanen. Begitu turun ke bumi, kamu akan menyusut lagi ke ukuran biasa dalam beberapa bulan. Kalau kamu mau ngobrol sama teman, sebaiknya jangan di ruang angkasa ya. Sebab di atas sana, bunyi sama sekali tidak merambat. Di sana, jarak antar molekul begitu jauh, sehingga getaran bunyi tidak bisa menjangkaunya. Yang secara otomatis berarti molekul itu tidak bisa bergetar. Film-film tidak akurat dalam hal ini. Tak seorang pun bisa mendengarmu berteriak di angkasa luar. Kita bisa dibilang hidup di dalam matahari. Matahari bukan saja bola cahaya panas besar yang lokasinya 150 juta kilometer dari kita. Atmosfer luarnya jauh lebih luas lagi. Atmosfer ini melebar jauh di luar permukaan yang bisa kita lihat. Orbit planet kita melewati atmosfernya yang sangat tipis. Buktinya adalah ketika semburan angin matahari menghasilkan aurora australis dan borealis. Itu berarti bisa dikatakan kita tinggal di dalam matahari. Bukan cuma kita, planet-planet lain juga, termasuk Neptunus yang jauh. Heliosfer, yaitu atmosfer terluar matahari, membentang sampai sekitar 16 miliar kilometer. Deretan pesawat luar angkasa asing mulai masuk ke atmosfer bumi. Pesawat ini berseliweran di atas planet kita dan melewati sejumlah kota sampai bikin publik heboh. Tiba-tiba, pintu pesawat yang paling besar mulai membuka dan memperlihatkan makhluk asing dengan meniru bahasa kita. Dia bilang kalau mereka berasal dari bintang jauh Proxima Centauri. Hal seperti ini bisa aja terjadi loh. Para ilmuwan baru saja menangkap sinyal radio misterius dari bintang tersebut. Proxima Centauri adalah bintang yang paling dekat dengan tata surya. Jaraknya cuma 4,2 tahun cahaya. Maka, seberkas cahaya yang berasal dari bintang ini akan sampai di bumi dalam waktu 4,2 tahun. Perjalanannya sendiri setara dengan 270.000 kali jarak dari bumi ke matahari. Bintang Proxima Centauri akan kelihatan buram di langit malam kalau kita mengamatinya dengan mata telanjang. Tapi sistemnya ini juga menyimpan misteri. Kita cek langsung ke lokasi aja yuk, biar bisa mengamati sistemnya dari dekat. Sip, udah sampai di Katai Merah. Ukurannya 7 kali lebih kecil dari matahari dan beratnya 8 kali lebih ringan. Proxima Centauri 1,5 kali lebih besar dari Jupiter dan bobotnya hampir 150 kali lebih berat. Objek yang kita cari masih agak jauh nih. Planet Proxima Centauri b sangat mirip dengan bumi. Ukurannya cuma 10% lebih besar dari bumi dan lokasinya berada di zona laik huni bintang. Jaraknya sangat pas, jadi nggak terlalu jauh maupun terlalu mepet. Suhunya juga pas, nggak terlalu panas ataupun dingin. Airnya bisa aja berwujud cair kalau memang di situ ada air. Dengan begini, bentuk kehidupan akan bisa muncul dan berkembang. Mungkin peradabannya malah sudah cukup berkembang sampai bisa mengirim sinyal menuju bumi. Sinyal radio adalah bentuk gelombang yang memiliki panjang dan frekuensi. Para ahli juga bisa ngebedain antara sinyal buatan dengan sinyal alami. Sinyal yang tertangkap dari Proxima Centauri b punya frekuensi 982 MHz, sedangkan sinyal radio yang biasa kita dengarkan di dapur atau di mobil punya frekuensi sekitar 100 MHz. Makanya, para ilmuwan langsung menyimpulkan kalau sinyal tersebut buatan. Sinyal seperti ini mungkin telah digunakan di semesta yang berkembang. Kalau memang berisi pesan dari peradaban luar angkasa, para ahli perlu memecahkannya. Dan siapapun juga perlu menerapkan metode enkripsi yang paling sederhana. Manusia telah mengirimkan sinyal radio ke ruang angkasa yang juga dikenal dengan sebutan pesan Arecibo. Pesan ini terdiri dari 1679 digit. Bentuknya berupa persegi dengan 23 baris dan 73 kolom. Di dalamnya terdapat informasi tentang peradaban yang dilambangkan dengan kode biner.
Di permukaan persegi ini, terdapat sistem angka yang kita gunakan dengan kode warna putih. Kalau yang ungu ini sebetulnya kunci untuk membaca isi pesan berikutnya. Nomor atom unsur hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, dan fosfor dilambangkan dengan sandi. Semua unsur ini sangat penting bagi terbentuknya kehidupan. Kalau si penerima sinyal bisa mengidentifikasi angka dan kunci ini, mereka akan bisa membaca pesan berikutnya. Warna hijau ini merupakan unit dasar rantai DNA kita. Di bawahnya terdapat rantai DNA. Kotak putih merepresentasikan jumlah pasangan DNA, sedangkan warna biru nunjukin bentuk rantainya. Selanjutnya ada gambar siluet manusia. Objek putih dan biru di sebelah kiri merupakan nomor kode tinggi rata-rata kita. Gambar manusia juga terdapat di ujung untai DNA agar peradaban luar angkasa bisa mengetahui wujud kita. Nah, kalau kotak putih di sebelah kanan ini nunjukin jumlah populasi kita saat pesan ini dibuat, yaitu sebanyak 4,2 miliar pada tahun 1974, hampir setengah kali dari populasi sekarang. Selanjutnya ada gambar tata surya. Kotak kuning besar ini adalah matahari, lalu diikuti semua planet di tata surya kita, termasuk Pluto. Saat itu, Pluto masih dianggap sebagai planet. Posisi bumi agak bergeser ke sebelah sini, agar peradaban luar angkasa bisa tahu asal pesan ini. Gambar terakhir berupa observatorium yang telah mengirimkan pesan ini ke ruang angkasa. Sinyal ini sudah dalam perjalanan menuju gugus bintang M13 sejauh 25.000 tahun cahaya dari bumi. Jadi, baru akan sampai di tempat tujuan 25.000 tahun lagi. Dan kita perlu nunggu 25.000 tahun berikutnya untuk dapat jawabannya. Kalaupun di luar angkasa sana memang ada peradaban yang menerima sinyal ini. Kalau sinyal dari Proxima Centauri juga berupa pesan, kita perlu waktu untuk memahami isinya. Oke, kita nyalain dulu komputer super canggihnya, lalu tunggu hasilnya. Tapi sinyal misterius lain juga pernah tertangkap di bumi. Para ilmuwan merekam sinyalnya. Wow! Aneh pada tahun 1977 yang diperkirakan berasal dari rasi bintang Sagittarius. Teleskop menangkap sinyal asing ini selama 72 detik. Lalu, peneliti yang mengamati cetakannya menyimpulkan kalau sinyal ini ternyata buatan. Dia menulis kata wow sebagai reaksinya. Saat dilakukan studi dan pengamatan lebih lanjut, sinyal ini malah nggak bisa terdeteksi lagi. Menurut beberapa teori, sinyal ini berasal dari pesawat luar angkasa yang melintas. Dan setelah jaraknya sangat jauh, kita udah nggak bisa lagi mendeteksinya. Tapi kemungkinan, sinyal ini dihasilkan di bumi, lalu diarahkan ke atas, tapi malah mantul ke objek di ketinggian, seperti pesawat, satelit, atau puing luar angkasa yang mengorbit bumi. Kemudian, sinyal ini tertangkap teleskop. Karena termasuk buatan manusia, panjang gelombang dan frekuensinya terbilang khas. Akibatnya, para ilmuwan bisa sangat kebingungan. Pada tahun 2017 lalu, mereka merekam suar di Proxima Centauri. Dalam 10 detik saja, bintang ini bertambah terang sampai 1000 kali lipat. Sebelumnya juga terdeteksi suar yang lebih lemah, tapi berlangsung sekitar 2 menit. Dengan suar ini, Proxima Centauri memancarkan radiasi yang sangat tinggi. Meski di planet pendamping bintangnya ada kehidupan, suar ini kemungkinan telah menghancurkannya. Angin bintang pasti sudah menghempaskan atmosfernya dan bikin permukaannya tak bernyawa. Dibanding bumi, total radiasi energi tinggi yang diterima Proxima Centauri B sebanyak 60 kali lebih besar, sedangkan radiasi sinar X-nya 400 kali lebih kuat. Para ahli kemudian memprediksi kemungkinan terbentuknya kehidupan di planet ini kira-kira 1:100 juta. Mereka memang belum tahu pasti kalau sinyal ini termasuk buatan atau alami. Tapi skenario soal pesawat luar angkasa yang mampir ke bumi kemungkinan besar nggak akan terjadi. Untuk mencari peradaban di luar angkasa, kita cuma bisa menggunakan gelombang radio. Dan karakteristiknya mirip bunyi berisik yang menyebar dari planet kita ke berbagai penjuru pada kecepatan cahaya. Kendala utamanya yaitu jaraknya sangat jauh. Galaksi Bima Sakti kita berdiameter 100.000 tahun cahaya. Di seberangnya, mungkin saja ada kehidupan. Jika kita mengirim sinyal radio ke galaksi tersebut, sinyalnya baru akan diterima 100.000 tahun kemudian. Lalu, kita baru bisa mendapatkan balasannya 100.000 tahun lagi.
Mekanisme seperti ini mirip-mirip seperti menelepon orang lain. Manusia baru bisa membuat dan menerima sinyal radio pada abad ke-19. Kalau perkembangan peradaban di Bima Sakti sama seperti di bumi, mereka tentu punya radio. Tapi kita baru akan mendapat sinyal mereka ribuan tahun kemudian. Selain itu, suara radio dari planet kita mulai hilang. Saat ini, kita menggunakan teknologi Bluetooth, serat optik, dan TV kabel. Jadi, sekitar 100 tahun lagi, sinyal kita nggak akan terdeteksi lagi di semesta lain. Yang justru lebih parah, peradaban di luar angkasa sana akan mengirim sinyal ke ruang angkasa kita. Meski sinyalnya mencapai bumi, kita belum punya teknologi yang bisa mendeteksinya. Semesta yang pengirimnya sudah maju pesat, tapi sinyalnya menghilang. Kita mungkin menangkap sisa gelombang radio yang melintasi alam semesta, tapi udah telat masang antena. Ada sekitar 2 triliun galaksi di alam semesta kita, masing-masing terdiri dari miliaran hingga triliunan bintang yang serupa dengan matahari. Dan mungkin di sekelilingnya terdapat satu planet yang juga mirip dengan bumi. Mungkin nggak sih kalau di luar sana ada kehidupan? Jangan-jangan peradaban ini juga lagi mengamati teleskopnya sambil berupaya menangkap sinyal radio dari planet tak dikenal, sama seperti kita. Woi, bangun woi. Jangan tidur dulu, dengerin deh. Ada sinyal FM 5 detik yang berasal dari salah satu satelit Jupiter. Kamu langsung meraih ponsel untuk memberitahu rekan-rekanmu. Mereka keheranan saat mencerna informasi darimu dan bergegas menuju ke lab. Selama bertahun-tahun, kamu telah bekerja sebagai ilmuwan di probe Juno yang menjelajahi Jupiter. Tapi baru kali ini kamu bisa mengamati fenomena seunik ini. Ganymede merupakan satelit terbesar Jupiter sekaligus yang terjumbo di seantero tata surya kita. Kalau saja nggak ngorbit Jupiter, statusnya akan berubah menjadi planet. Malahan, ukurannya lebih besar dari Merkurius dan Pluto. Tapi uniknya, Ganymede punya medan magnet. Umurnya sudah 4,5 miliar tahun, atau kurang lebih setua Jupiter. Untuk mengorbit planetnya, Ganymede perlu waktu selama 7 hari di bumi. Semua rekanmu sudah mengerumuni laboratorium dan gak sabar ingin menyaksikan rekaman sinyal yang berasal dari luar angkasa itu. Mereka juga ikut menerka-nerka, mencoba mencari tahu sumbernya. Sekitar 40% permukaan Ganymede gelap dan diselimuti banyak kawah, tapi 60% sisanya terang. Di situ terdapat formasi geologi yang mungkin disebabkan oleh aktivitas tektonik atau pelepasan air dari bawah permukaannya. Para ilmuwan telah mendeteksi lapisan oksigen tipis yang terperangkap di atmosfer Ganymede. Suhu di sana sangat dingin, yaitu antara minus 110 sampai minus 130 derajat Celcius. Mereka juga masih belum tahu banyak soal aktivitas dan jenis unsur kimia yang tersimpan di dalamnya. Kemudian, beberapa rekanmu mencoba mensimulasikan kondisi yang sama seperti saat bunyi ini ditransmisikan, lalu menunggu sampai berjam-jam. Tapi hasilnya nihil. Mungkin tadi cuma kebetulan. Kamu langsung menuju sistem kontrol untuk mengaktifkan wahana antariksa Juno. Misi ini bertujuan untuk mengamati gravitasi, medan magnet, atmosfer, dan evolusi Jupiter. Beberapa bukti juga telah menunjukkan kalau satelit terbesar Jupiter ini mengalami evolusi. Di sekitarnya terdapat medan magnet yang sering memicu terjadinya aurora. Gas benderang ini menghiasi kutub utara dan selatan Ganymede. Kalaupun ada tanda-tanda kehidupan, lokasinya kemungkinan besar ada di dasar lautnya yang sangat asin. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan mengira kalau matahari menjadi komponen utama bentuk kehidupan. Tapi sekarang kita tahu, jauh di dasar laut juga ada organisme. Bahkan, mereka bisa bertahan hidup meski tanpa sinar matahari. Lautan di bumi menyimpan banyak organisme aneh dengan segala rupa dan bentuknya. Lili laut hidup di kedalaman 3000 meter di bawah laut. Penampilannya memang mirip dengan bunga lili, tapi organisme ini bukan termasuk tumbuhan, melainkan hewan. Jangan salah dulu, bagian tubuh yang mirip batang dan daun ini sebetulnya punya ujung saraf untuk mendeteksi makanan di sekitar. Hiu goblin termasuk hiu teraneh yang ada di dasar laut. Panjang tubuhnya bisa sampai 3,5 meter dan moncongnya kelihatan sangat unik.
Ada juga anglerfish. Sungut di kepalanya bisa berpendar untuk menarik mangsa dan mencari jalan di dasar laut yang gelap. Mungkin mirip-mirip kayak senter alami yang nggak perlu baterai baru ya. Senter alami ini cuma ada di kepala anglerfish betina. Hewan laut lain yang berpenampilan nyeleneh, misalnya bluefish. Habitatnya ada di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Tepatnya berada 2.700 meter di bawah permukaan laut. Oke lah, kembali ke misimu tadi sebagai ilmuwan. Meski kamu sudah mewanti-wanti rekanmu untuk tutup mulut soal bunyi aneh tadi, media tetap bisa mengendusnya lalu menjadikannya sebagai topik perbincangan yang hangat. Sejumlah kantor berita mulai menghubungimu untuk melakukan wawancara. Mereka ingin tahu soal terobosanmu untuk membuktikan kalau di luar angkasa sana memang ada kehidupan. Tak lama kemudian, kamu datang ke stasiun berita itu untuk memaparkan hasil penemuanmu. Beribu pasang mata di dalam studio mengamati gerak-gerikmu. Para kru berlarian untuk melakukan pengecekan terakhir sebelum acaranya dimulai. Make up artismu tinggal merapikan penampilanmu dan si pengarah suara memintamu untuk mengecek lagi mikrofonnya. Para produser duduk di kursi depan. Kemudian lampu terang mulai dinyalakan. Dalam hitungan 3, 2, 1. Si pembawa acara memperkenalkanmu ke para penonton. Kemudian, kamu diminta untuk menjelaskan soal bunyi yang kamu dengar. Lalu, kamu mulai memaparkan soal probe antariksa Juno yang mengitari Jupiter. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lain, si pembawa acara akhirnya memberimu pertanyaan yang paling menggelitik. Mungkin gak sih kalau suara misterius itu berasal dari peradaban lain? Semua penonton seketika terdiam, tapi kamu cuma bisa duduk terpaku karena bingung harus jawab apa. Di dasar laut masih ada kehidupan loh. Meski tekanannya 1000 kali lebih kuat daripada permukaan laut. Alga yang notabene merupakan makanan bagi para hewan laut nggak termasuk dalam menu pilihan para hewan laut dalam. Karena di bawah sana sangat minim cahaya matahari. Banyak penghuni bawah laut harus mengasup sisa makanan yang tenggelam. Suhu dingin dan tekanan kuat juga telah mengubah struktur sel di dalam tubuhnya, membuatnya lebih tahan banting dari ikan pada umumnya. Bakteri punya caranya sendiri untuk bertahan hidup. Penelitian menunjukkan organisme ini mengasup gas dan bahan kimia seperti sulfur dan karbon dioksida, metana, dan hidrogen terlepas saat lempeng tektonik saling bergesekan. Sejumlah bakteri juga mengasup gas tersebut. Tardigrade atau beruang laut termasuk hewan mikroskopis yang bisa bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Habitatnya ada di gunung berapi, gletser beku, dan bahkan di luar angkasa. Nah, bisa jadi di Ganymede juga ada tanda-tanda kehidupan. Saat kamu memaparkan teorimu, para penonton mendengarkan dengan hikmat. Kamu juga menambahkan kalau kamu belum yakin soal asal-muasal suara unik tadi. Bisa jadi itu dihasilkan peradaban lain, atau mungkin cuma fenomena alam biasa. Tapi bukan berarti di dasar lautan Ganymede nggak mungkin ada organisme aneh dan unik. Bisa aja kan kalau di dalamnya juga ada monster legendaris seperti kraken atau leviathan. Atau mungkin ada ikan berkepala dua yang bisa berpendar, ikan bertentakel dan bersirip jumbo, kepiting raksasa. Jenis bakterinya juga mungkin sebanyak di bumi. Dan kalaupun ada, tumbuhan di sana kemungkinan sangat kokoh dan bisa menahan suhu sampai 0 mutlak. Hewan yang mendiami satelit Jupiter ini juga mungkin sebesar paus biru atau sekecil plankton. Setelah wawancara, kamu kembali ke lab untuk mengecek rekamanmu lagi. Tapi di tengah perjalanan, ada poster yang menampilkanmu dan tulisan, "Memangnya kita nggak sendirian." Widih, kamu sudah jadi orang terkenal tuh. Banyak orang mulai memotretmu dan undangan wawancara lain mulai berdatangan. Sejumlah perusahaan majalah sains juga berlomba-lomba untuk menjadikan potretmu sebagai foto sampul majalah mereka. Tiap kali di lab, kamu menunggu-nunggu suara itu muncul lagi. Tapi nihil, kamu juga mulai mengirimkan sinyal dari probe Juno agar bisa berinteraksi dengan sumber suara ini. Tapi semuanya sia-sia. Kamu tertidur lagi di meja kerjamu, tapi tiba-tiba kamu terbangun di tengah malam. Mungkin ada yang sudah kamu lewatkan. Setelah membuat kalkulasi lagi,
kamu baru nyadar kalau jawabannya ternyata sudah ada di hadapanmu. Suara itu nggak berasal dari peradaban lain, tapi dari elektron. Tiap planet menghasilkan suaranya sendiri. Nah, suara ini terbentuk saat partikel bermuatan dari angin surya dan magnetosfer planet saling berinteraksi. Fenomena serupa juga terjadi di Ganymede. Elektron di medan magnetnya saling berinteraksi dengan cara yang aneh, kemudian ditangkap oleh probe. Akibatnya, sejumlah frekuensi yang kurang rata makin menguat. Duh, kamu jadi malu sendiri deh. Sebelum fajar menyingsing, kamu segera mengabarkan berita ini ke rekanmu. Agensi yang tadi mewawancaraimu segera bikin pernyataan resmi yang isinya peradaban lain nggak berinteraksi dengan kita. Kamu cuma bisa terduduk di ruang kerjamu sambil menunggu peristiwa yang selanjutnya bakal terjadi. Menurut prediksi, satelit Jupiter lain, Europa, juga bisa menyokong kehidupan. Di dalamnya terdapat inti besi, mantel, dan lautan asin yang volumenya mencapai 2 kali lautan di bumi. Dan sama seperti di Ganymede, lautan Europa berada di bawah kerak es. Para ilmuwan mengklaim kemungkinan Europa juga punya gunung berapi aktif dan sejumlah bakteri tahan banting. Dengan kandungan air, bahan kimia, dan sumber energi spesifik yang cukup, Europa bisa menghasilkan kehidupan. Tapi kemungkinan di sana cuma ada mikroba kecil.